Banyak sekali ulasan Elia Miron tentang Alkitab yang menurut saya cukup bagus, tetapi kali ini saya kurang setuju dengan Elia Miron. Menurut saya, kali ini Elia Miron sesat dalam menafsirkan Alkitab. Nah, saya perlu meluruskannya supaya kita mengerti ajaran yang benar. Elia Miron mengatakan orang yang hidup di surga sana, mereka sudah mati secara jasmani, karena mereka hidup di sana, mereka juga bisa berdoa kepada Allah. Untuk itulah kita masih yang ada di bumi mengajak mereka yang sudah meninggal tadi berdoa kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita itu percaya bahwa orang-orang yang ada di surga sana, mereka itu sudah mati secara badaniah, tapi mereka tetap hidup di sana. Maka karena mereka hidup di sana, mereka pun bisa berdoa kepada Allah. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi, nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Ini adalah tanggapan dari pendeta Andres Saleh STH. Dia tidak sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Elia Miron. Dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron, saya menganggap bahwa dia adalah orang yang mungkin penganut teori spiritisme. Apa itu teori spiritisme? Teori spiritisme adalah teori yang memungkinkan adanya hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Teori spiritisme adalah teori yang bertentangan dengan kematian. Yakni, apa yang disampaikan oleh Elia Miron, dia sedang mengizinkan komunikasi antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Alkitab mencatat, saya memberikan data, Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat yang ke-6 menarik, saudara perhatikan. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara garis bawahi kalimat. Tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Berarti orang yang mati tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup. Ajaran ini berbahaya, saudara. Kenapa? Karena ketika ajaran ini disetujui atau disepakati, maka ketika ada saudara kita yang meninggal, maka kita pun juga akan menuliskan mungkin di status WA kita, di Facebook kita, atau dimanapun yang saudara-saudara menggunakan media sosial, saudara akan berkata, jadilah pendoa bagi kami. Nah, saya sering kali membaca tulisan ini di media-media sosial. Ketika ada orang-orang yang kehilangan kerabatnya, keluarganya, kenalannya, sahabatnya, mereka tidak paham ini. Sehingga mereka berkata bahwa, jadilah pendoa bagi kami. Saudara, orang mati dan orang hidup tidak punya hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi antara orang yang hidup juga dengan orang yang mati. Nah, bagaimana kita harus meminta orang yang mati untuk berdoa bersama dengan kita? Dan dia menjadi perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Barulah Tuhan Yesus menyampaikan kepada Allah Bapa. Ini sesuatu, saudara, yang sangat-sangat menyesatkan. Saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan pendapat Elia ini ya. Dia menafsirkan Yohanes 11 ayat 25 ya. Nah, klaim bahwa roh yang sudah meninggal dalam Yesus berdoa bersama kita dan kita mengajak mereka berdoa kepada Yesus yang kemudian menyampaikannya kepada Bapa adalah konsep yang membutuhkan analis teologis dan alkitabiah yang mendalam. Nah, ini penting sekali ya, karena Alkitab ini ditulis di Timur Tengah ya, tentu berbeda dengan kita orang Indonesia. Nah, penjelasan mengenai ayat yang dikutip oleh Elia Miron ini, Yohanes 11 ayat 25. Ayat Yohanes 11 ayat 25 berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini terjemahan baru ya. Dalam konteks ini, Yesus sedang berbicara kepada Marta setelah kematian saudaranya Lazarus.
Dan Yesus menyatakan bahwa ia adalah sumber kebangkitan dan hidup kekal. Nah, ayat ini menegaskan keyakinan Kristen bahwa mereka yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal meskipun mereka telah mati secara fisik. Ayat ini lebih menekankan jaminan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi orang percaya daripada menunjukkan interaksi antara orang hidup dan orang mati. Nah, analis teologis yang saya mau jelaskan, nah, poin yang pertama, doa dan perantaraan. Nah, dalam tradisi Kristen, doa umumnya diarahkan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai perantara. Nah, itu ayatnya di mana? Dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, tidak ada ajaran Alkitabiah yang jelas menyatakan bahwa roh orang yang sudah meninggal turut berdoa bersama kita atau bahwa kita harus mengajak mereka berdoa bersama kita. Nah, Alkitab menekankan hubungan langsung antara orang percaya dengan Tuhan melalui doa. Misalnya dalam Matius 6 ayat 9-13 ya, Yesus mengajarkan para murid untuk berdoa langsung kepada Bapa. Nah, poin yang kedua, keadaan roh setelah kematian. Nah, kita harus paham bahwa Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian, roh orang percaya berada dalam hadirat Tuhan. Nah, contohnya dalam Filipi 1 ayat 23, Paulus mengatakan keinginannya untuk berpindah dan bersama-sama dengan Kristus, yang digambarkan sebagai keadaan yang jauh lebih baik. Nah, tidak ada indikasi bahwa roh orang percaya yang sudah meninggal berpartisipasi aktif dalam urusan duniawi atau doa bersama orang yang masih hidup di bumi. Nah, poin yang ketiga, interaksi dengan orang mati. Alkitab memperingatkan terhadap praktek mencoba berkomunikasi dengan orang mati. Misalnya dalam Ulangan 18 ayat 10-12, melarang praktek nekromensi ya, atau dalam artian berkomunikasi dengan roh orang mati. Nah, dalam Lukas 16 ayat 19-31 dikatakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Mungkin kalian pernah mendengar hal ini, menunjukkan adanya pemisahan antara dunia orang mati dan orang hidup. Jadi kesimpulannya, ayat yang dikutip oleh Elia Miron ini, Yohanes 11 ayat 25, menegaskan janji kebangkitan dan hidup kekal bagi orang percaya, tetapi tidak memberikan dasar untuk praktik mengajak roh orang mati berdoa bersama kita. Dalam tradisi Kristen, doa diarahkan langsung kepada Tuhan melalui Yesus Kristus tanpa melibatkan roh orang yang telah meninggal. Ajaran Alkitab menegaskan hubungan langsung antara orang percaya dan Tuhan dalam doa dan melarang praktek mencoba berkomunikasi dengan orang mati. Nah, pendekatan ini tetap konsisten dengan ajaran utama Alkitab dan tradisi teologis Kristen yang memprioritaskan doa langsung kepada Tuhan dan menghindari praktik-praktik yang dapat disalahartikan sebagai komunikasi dengan roh orang mati. Nah, jadi kalau kita mau berziarah ke kuburan, ya tidak perlu kita mendoakan orang yang mati ataupun berdoa kepada orang mati. Nah, tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat dari pendapat Elia Miron ini, nah ada kemungkinan kita bisa berbicara dengan roh orang yang mati. Nah, ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdas mencerna Alkitab, belajar Alkitab dengan baik. Karena apa? Karena lewat apa yang kita pahami itu menentukan langkah-langkah kita ke depan. Nah, kita cerdas dalam memilih ini bukan berarti ketika seseorang mengeluarkan satu argumen yang salah dan kita menolak semuanya argumennya, tidak. Nah, kita harus mengambil sesuatu yang baik dari orang itu. Nah, tidak ada orang yang sempurna semua pandangannya, kita kritisi supaya kita mendapatkan yang baik dari orang itu. Nah, saya mengatakan banyak hal yang dari Elia Miron itu baik, yang harus kita pelajari dan praktekkan dalam hidup kita. Oke, terima kasih.